Shalom, anak-anak kelas 4 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Ya, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu kita semuanya. Apa kabar kita pagi ini? Ya, pasti sesuai doa dan harapan kita semua tetap sehat, tetap semangat belajar, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Hari ini Rabu 30 September 2020. Sebelum kita belajar kembali di materi kita, mari anak-anak kita akan mulai dengan doa. Silakan anak-anak berdoa masing-masing di rumah. Amin. Yang selesai berdoa, kita akan lanjutkan ke materi kita, yaitu IPA. IPA yang pertama kita mau melihat bersama-sama tentang usaha pertanian. Apa itu usaha pertanian? Usaha pertanian merupakan usaha pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia memanfaatkan berbagai tumbuhan sebagai makanan pokoknya. Contohnya padi, jagung, singkong, sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Nah, selain manusia memanfaatkannya, manusia juga harus mampu melestarikannya. Yaitu cara melestarikan usaha pertanian yaitu dengan membudidayakannya. Dengan cara menanam dan merawat tumbuhan. Untuk itu perlu kita meningkatkan yang namanya usaha pertanian. Ada beberapa cara untuk meningkatkan usaha pertanian. Yang pertama, menjaga kelestarian lahan pertanian. Yang kedua, membuat irigasi atau pengairan, yaitu pengaturan air secara buatan guna agar tumbuhan yang ditanam tidak kekurangan air. Kemudian kita juga perlu menggunakan bibit unggul. Agar apa? Agar hasil tanaman kita mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian penggunaan pupuk yang cukup dan juga memberantas hama atau penyakit yang ada pada tanaman. Nah, kita juga mau melihat kita perlu menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan lingkungan di sini merupakan keseimbangan antara faktor biotik, faktor hidup, dan faktor abiotik, yaitu faktor tidak hidup. Contoh faktor biotik ini tumbuh-tumbuhan. Faktor abiotik ini yaitu air, tanah, dan sebagainya, yaitu faktor tidak hidup ya, yang mati. Nah, kalau tidak dijaga, maka akan menimbulkan permasalahan yang baru. Nah, contoh di sini benih padi itu menjadi nasi yang siap dimakan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita bisa lihat nanti di dalam buku paketnya halaman 8. Nah, di sana membutuhkan lebih kurang 4,5 bulan dari sebiji padi menjadi nasi yang siap kita makan setiap harinya. Karena membutuhkan waktu yang lama, oleh karena itu kita harus hati-hati menggunakan nasi dalam artian kita tidak membuang-buang nasi, melainkan memakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita mau melihat anak-anak masalah yang timbul jika tidak menjaga keseimbangan alam. Contohnya di sini, penebangan hutan secara berlebihan akan mengakibatkan hutan gundul dan hilangnya tempat tinggal hewan-hewan. Penggunaan pupuk buatan yang berlebihan akan merusak lingkungan. Penggunaan pestisida yang berlebihan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan sebagainya. Yang kedua, kita mau belajar bersama-sama tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Secara umum, bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, buah, daun, bunga, dan juga biji di dalam buah. Yang pertama, kita mau melihat bagian tumbuhan akar. Akar di sini yaitu bagian tanaman yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah. Kita melihat ada 2 jenis akar, yaitu akar serabut. Akar serabut ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil, berkeping satu, contohnya padi, pohon kelapa. Dan akar tunggang yaitu dimiliki oleh tumbuhan dikotil, berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Ina ya, akar tunggang dan serabut memiliki perbedaan. Kalau tunggang, akarnya lebih menjorok ke dalam dan cabang-cabangnya sedikit.
Nah, sementara akar serabut tidak begitu dalam akarnya, tapi banyak memiliki cabang-cabang akar di bagian permukaannya. Itu perbedaannya. Adapun yang kedua, bagian-bagian akar. Bagian-bagian akar di sini, akar utama atau batang akar, cabang akar, rambut akar, ujung akar. Contoh di sini, batang akar atau akar utama bagian akar yang besar, cabang akar, bagian akar-akar yang agak kecil, rambut akar, ada bagian bulu-bulu akar di sini, dan ujung akar, akar yang paling kecil, paling ujung di bagian bawah tanah. Adapun yang kedua yaitu fungsi akar. Fungsi akar menyerap air dan zat hara. Kemudian sebagai alat pernapasan tumbuhan. Yang ketiga, menunjang berdirinya tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Ada beberapa jenis tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Artinya kita bisa memakan akarnya. Contohnya singkong. Singkong itu akarnya di dalam tanah. Nah, akar singkong yaitu singkong bisa kita makan ya. Yang kedua, batang. Batang merupakan bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Fungsi batang yang pertama, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kemudian sebagai penyokong tumbuh-tumbuhan, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan buah dan juga bunga. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Ada beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada batang. Salah satunya contohnya tebu, yaitu batangnya bisa kita makan ya. Ketika digigit menghasilkan air yang rasanya manis. Nah, batang di sini memiliki kambium. Nah, kambium merupakan lapisan lendir dan licin yang terdapat pada kulit kayu. Batang ketika kita kelopekkan, kita kupas kulitnya, akan ada licin-licinnya. Itu namanya kambium. Nah, kambium dapat membuat tumbuhan menjadi besar batangnya. Selain itu, dalam batang juga terdapat pembuluh angkut, yaitu yang kita kenal dengan xilem dan phloem. Apa itu xilem? Yaitu pembuluh kayu. Phloem ialah pembuluh tapis. Yang selanjutnya yaitu bagian tumbuhan daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di ranting. Daun berwarna hijau karena mengandung klorofil, yaitu zat hijau daun. Kemudian daun juga merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian sebagai alat pernapasan juga, sebagai tempat penguapan air pada tumbuhan. Kita melihat bagian-bagian daun dan bentuk daun. Bagian-bagian daun di sini kita lihat ada yang namanya tangkai daun bagian bawah, kemudian helai daun bagian lembar-lembar daun, tulang daun, jari-jari daun, dan juga pelepah daun pada pangkal tangkai menuju ke tulang daun. Nah, bentuk daun ada 4 macam anak-anak. Yang pertama daun menyirip. Nah, ini contoh daun menyirip ya. Yang kedua, daun menyirip ini contohnya daun sirsak, daun mangga yang bentuknya menyirip. Yang kedua, daun melengkung. Kalau kita melihat daun melengkung ini ada beberapa tanaman yang bentuk daunnya seperti sendok melengkung ke dalam, ya. Kemudian daun menjari. Menjari ini contohnya daun singkong ya, itu bentuknya seperti jari dan juga bentuknya sejajar. Contohnya seperti daun jagung yang bentuknya panjang-panjang dan sejajar. Kemudian selanjutnya bagian tumbuhan yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Kita melihat fungsi bunga, yang pertama sebagai alat perkembangbiakan, yang kedua sebagai perhiasan pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga ada beberapa macam, yaitu kita perhatikan di sini gambarnya nak ya. Tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga. Dalam mahkota bunga ada yang namanya alat kelamin tumbuhan, yaitu alat kelamin betina kepala putih. Maaf ketinggalan satu di sini ya. Alat kelamin jantan, yaitu benang sari. Bisa kita lihat di sini beda kepala putih dan benang sari. Kalau anak-anak melihat bunga bisa diperhatikan mana yang benang sari, mana yang kepala putih. Nah, selanjutnya buah. Buah merupakan bagian tumbuhan
atau tanaman yang berasal dari bunga. Fungsi buah yang pertama melindungi calon buah baru, kemudian sebagai sumber makanan bagi buah dan hewan, kemudian buah yang berwarna mencolok dapat menarik serangga memakannya sehingga membantu proses penyerbukan. Maaf ya, di sini bukan sumber makanan bagi buah, tapi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Ibu salah ketik di sini. Nah, kita bisa melihat di sini nak, bagian-bagian buah. Yang pertama kulit buah. Ini buah pokat ya, bagian luarnya kulit buah. Kemudian daging buah yang bisa kita makan dagingnya, dan biji buah yaitu bakal benih baru yang bisa kita tanam dan menghasilkan pohon pokat yang baru. Yang terakhir yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara benang sari dan kepala putik. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik yang merupakan awal terjadinya pembiakan. Nah, biji juga merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan hidup dan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Fungsi biji di sini anak-anak, yang pertama sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua sebagai pembentuk tumbuhan baru. Kemudian sebagai sumber makanan. Ini ada beberapa contoh buah ya yang memiliki biji. Semangka, anggur, kesemek, alpukat, apel, persik dan sebagainya. Biji ini bisa setelah kita makan dagingnya, kita bisa tanam di tanah dan dia akan tumbuh. Jika kita rawat dan kita jaga, dia akan menjadi sebuah pohon yang besar yang nantinya bisa kita nikmati juga hasil buahnya. Ya, anak-anak yang ibu banggakan, materi kita cukup sampai di sini. Hari ini kita ada tugas penilaian harian dalam LKS halaman 37 sampai 38. Bagian IPA saja ya, A, B, dan C. Oke, terima kasih buat hari ini. Salam sehat, salam semangat belajar, dan salam berprestasi. Tuhan Yesus memberkati.